Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar daringnya. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ayuda. Hari ini kita akan belajar IPA tematik yang berjudul materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, perhatikan. Kita akan belajar tentang tematik, yaitu materi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang zat tunggal dan zat campuran pada subtema 1. Nah, sekarang pada subtema 2 dan 3 kita juga akan mempelajari tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Nah, ini Bu Ayuda ulangi kembali materi pada subtema 1, yang mana ada pada subtema 2 dan subtema 3 dengan penambahan-penambahan ilmu baru yang belum ada di subtema 1. Nah, di sini kalian bisa lihat pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Nah, pada gambar 1 itu ada air yang ada dalam gelas dan ada gula, ada asam plus gula. Nah, ketika ini kita masukkan ya bubuk ini pada gelas, kita aduk. Nah, kita akan tahu bahwa gelasnya tadi ketika berisi air itu adalah zat tunggal. Nah, sedangkan ketika kita beri ini asam plus gula atau kunyit plus gula, kita campur, kita aduk akan menjadi zat campuran. Nah, zat campuran apa? Ada zat campuran homogen, ada zat campuran heterogen. Nah, termasuk zat campuran apa? Kita pelajari lebih lanjut lagi. Kita akan mempelajari tentang materi. Apa sih materi itu? Materi adalah suatu benda atau segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ingat, massa itu kalau di sini bisa kalian sebut dengan berat. Nah, jadi suatu benda atau apapun yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya seperti batu. Nah, batu ini dia berat, ya, dia berbentuk dan memiliki ruang atau volume, jadi bisa diukur volumenya. Lanjutnya, nah, ini ada air. Air juga memiliki ruang, ya, dan memiliki massa, dan buku, dan banyak lagi. Semuanya benda-benda yang kita bisa pegang, bisa bawa, itu termasuk materi. Nah, sekarang kita ulangi lagi zat tunggal. Zat tunggal atau biasanya disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya ada satu zat, ya. Jadi pada zat tunggal ini dia tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya, baik secara kimia maupun secara kimia kompleks. Nah, zat tunggal ini kita bisa bedakan lagi menjadi unsur. Nah, unsur ini adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang sangat sederhana. Jadi unsur ini adalah zat yang paling sederhana. Nah, di unsur ini kita akan mengenal unsur logam dan unsur non logam. Nah, contohnya unsur logam. Unsur logam itu seperti besi, ya, timah, perak, dan emas. Itu unsur logam. Sedangkan unsur non logam seperti kita menghirup apa? Menghirup oksigen, nitrogen, terus berupa gas-gas lainnya. Itu adalah unsur non logam. Nah, pembagian selanjutnya untuk zat tunggal adalah senyawa.
Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi gabungan beberapa unsur menjadi satu bagian. Nah, senyawa ini berupa unsur 2 atau lebih. Contohnya ya, ada hidrogen ketemu oksigen ya. Hidrogen dilambangkan H, sedangkan seperti ini. Hidrogen dilambangkan H, oksigen ya, atom oksigen itu O. Nah, dia ketemu akan membentuk molekul senyawa H2O. Kalau kita biasanya menyebutnya air. Nah, air itu adalah senyawa dari unsur-unsur yang dibentuk. Itu ada oksigen dan hidrogen. Contohnya seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar zat campuran. Yang mana zat campuran itu adalah zat yang komponennya ya, penyusunnya terdiri dari 2 zat atau lebih. Nah, seperti yang sudah tadi kalian lihat gambar pertama. Nah, di sini Bu Ayuda punya ada 2 gambar ya, ada air plus pasir, ini ada air plus gula. Nah, bedanya apa Bu Ayuda? Kalian sudah belajar ya di subtema pertama dulu. Nah, bedanya adalah, bedanya adalah ketika air plus pasir ini disebut campuran heterogen. Karena apa? Antara zat yang lain ya, zat satu yang sama yang lain tidak bisa bercampur dengan sempurna. Nah, ketika air plus gula kita aduk, nah, gulanya akan hilang, bercampur sempurna dengan air. Nah, ini disebut campuran homogen. Selanjutnya kita akan membedakan lagi campuran antara homogen dan heterogen. Campuran homogen, campuran yang terdiri dari 2 atau lebih zat yang dapat terlarut sempurna ya, sehingga tidak terlihat lagi perbedaannya antara zat pelarut dengan zat terlarut. Pelarutnya misalkan air tadi ya, zat yang terlarut itu ada gula. Nah, contohnya di sini larutan asam cuka, larutan garam, larutan gula, air dengan sirup. Nah, ketika sudah bercampur, dia akan bercampur dengan sempurna. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan saringan, tetapi bisa dipisahkan dengan pemanasan atau penguapan, pengkristalan dan reaksi kimia. Jadi pemisahannya tidak secara sederhana. Nah, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari 2 fase atau lebih yang dapat dilihat perbedaannya antara zat pelarut dengan zat terlarutnya. Contohnya di sini seperti gambar tadi, campuran air dengan pasir ya. Terus lagi pasir dengan air tadi, susu dengan air ya, susu dengan minyak. Nah, ini akan terlihat jelas perbedaannya. Nah, sekarang untuk campuran heterogen itu dapat dipisahkan secara sederhana, dapat disaring. Contohnya seperti tadi, pasir dengan air. Nah, ketika disaring, pasirnya akan tersaring di atas dan airnya akan tetap di bawah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, itu tadi penjelasan dari Bu Ayuda tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Ini hanya pengulangan pada subtema 1 saja. Jadi Bu Ayuda harap kalian akan lebih paham lagi pada subtema 2 dan 3. Nah, agar lebih paham lagi, Bu Ayuda punya tugas untuk kalian di rumah, yaitu 1. Mengerjakan ayo berbuat dengan tertampil pada halaman 42. Ayo menguji pengetahuan pada halaman 66 dan evaluasi IPA subtema 3. Ingat, dikerjakannya di LKS langsung ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Ayuda. Bu Ayuda harap kalian lebih memahami pembelajaran ini dan lebih mengerti.
Nah, sebelum Bu Ayuda mengakhiri, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.